Kemudian investigasi adalah observasi ya dan wawancara yang mendalam ke lapangan untuk mencari fakta tersembunyi. Jadi karena ditutup-tutupi, artinya kan ada fakta tersembunyi. Nah, lalu melalui investigasi itu kita mencari apa itu fakta tersembunyinya ya. Ya dalam film Spotlight itu, fakta tersembunyinya adalah bahwa banyak sekali pelecehan seksual yang dilakukan oleh pemuka agama tertentu dan sudah divonis, tapi mereka tidak muncul, serba besar itu kejadian itu. Sama dengan di Indonesia sebenarnya ya, kemarin itu ada berita yang mengejutkan dari saya baca. Yang pertama adalah, mohon maaf ini saya ngeliat itu sebenarnya miris ya. Seorang santri digebukin rame-rame oleh, di situ digambarkan ada berapa ya, ada temennya, ada wanita dewasa dan lain-lain lah ya. Nah, santri ini sebenarnya korban perkosaan oleh gurunya sendiri ya. Nah, guru ini terungkap, kemudian istri gurunya ini itu bukan memarahi suaminya, malah memarahi santri ini, digebuk pakai sendal, ditendangin segala macam gitu. Itu miris sekali, banyak terjadi hal seperti di Indonesia juga ada begitu. Terus berita kedua adalah ada 5 orang santri di sebuah pesantren juga diperkosa oleh ustadznya gitu ya. Dalam waktu berapa lama gitu, itu baru terbongkar. Jadi banyak ya masalah-masalah gitu. Itu adalah kejahatan kemanusiaan yang sebenarnya tidak terkait pada agamanya, tapi pada moralitas orangnya. Sebab orang pintar, dosen itu tidak selalu terhormat. Orang pintar, dosen, ustadz, ya dia manusia ya, yang punya potensi melakukan kesalahan. Apalagi dosen katanya banyak sekali ya, karena dia punya relasi kuasa dengan mahasiswanya. Mahasiswa kadang-kadang tidak bisa menolak ya, apa yang diinginkan oleh dosen bejat tersebut. Tapi menurut saya sih tentu tetap lebih banyak ya dosen yang baik daripada dosen yang memanfaatkan kedudukannya untuk kepuasannya sendiri di luar jalur hukum. Kalau kita melakukan investigasi, hal-hal itu kan disembunyikan oleh orang-orang yang terlibat, jadi kita terus membongkar ya. Kemudian temuan reporter dari investigasi harus dikonfirmasi kepada semua sumber yang terkait. Jadi kita ketemu masalah itu, kita nggak boleh langsung siarkan, tapi kita harus ketemu orangnya, ketemu korbannya, dan kita bertanya kepada dia, kita konfirmasi apakah benar begini, apakah benar begitu. Nah, mengapa harus ketemu? Karena reporter harus menemui pihak yang berpotensi dirugikan. Jadi kalau misalnya sumber itu dirugikan atas pemberitaan kita, dia langsung mendapat kesempatan untuk menjelaskan peristiwa tersebut menurut versi mereka ya. Jadi kita memberikan kesempatan dia untuk membela diri sebenarnya, cover both sides, sehingga ketika berita ini muncul dia sudah siap bahwa dia sudah tahu duluan. Kalau dia belum tahu dan berita ini disiarkan dan dia pada posisi dirugikan, itu bisa berakibat panjangnya melanggar kode etik salah satunya. Bisa dituntut dan dia merasa itu fitnah gitu nantinya. Tapi kalau sudah dikatakan sama dia, sudah ditanyakan, dia tidak bisa lagi mengatakan bahwa itu fitnah ya. Itu intinya investigasi. Saya kira ini kamu sudah mendapatkan pemahaman, mudah-mudahan maksud saya sudah mendapatkan pemahaman yang baik setelah menonton film Spotlight itu ya. Itu film yang bagus banget soal investigasi. Yang terakhir adalah berita reportase analitik. Intinya sebenarnya kalau kamu nggak ada kalau tidak ada reportasenya, ini sebenarnya artikel opini yang banyak di koran, di blog ya, di blog seseorang, di blog media sekarang punya blog, ada di situ. Nah, jadi berita analitik itu adalah berita interpretasi yang digali lebih dalam unsur why-nya ya. Why-nya itu digali lagi dan sehingga mendapatkan kita substansi peristiwa itu mengapa begitu dan kedepannya bagaimana ya. Jadi analisis ini adalah penjelasan yang lebih dalam yang berusaha mengungkapkan persoalan lebih detail lagi ya.
lebih detail lagi tentang persoalan tersebut. Unsur yang harus dijawab tentu saja menjadi semuanya, tapi unsur why ya itu lebih banyak ya, karena dia menjadi argumentatif. Artinya berita tersebut ditulis dengan argumentasi yang kuat ya. Terus misalnya gini ya, yang rame baru-baru ini soal Garuda ya, Garuda bangkrut. Nah, banyak berita dan juga banyak analisis ya, banyak berita analisis dan banyak berita analisis dan banyak analisis. Kalau berita analisis, reporter menuliskannya dengan mewawancarai orang ya, mencoba pakar. Mengapa Garuda bangkrut? Pertama, sewa pesawat mahal. Kedua, pesawatnya terlalu banyak variasinya sehingga biaya maintenance-nya mahal. Tiga, banyak korupsi gitu. Nah, itu ada data-datanya, ada sumbernya, ditulis oleh wartawan itu menjadi analisis ya. Tapi ada orang yang menulis tanpa wawancara, tanpa fakta peristiwa. Maksud saya, dia tidak melakukan wawancara sama sekali, tidak melakukan pekerjaan reportase, tapi dia menulis dari data-data yang sudah ada. Mengapa Garuda bangkrut? Dijelaskan. Nah, itu bedanya analisis yang dilakukan dengan reportase dan analisis yang dilakukan oleh pengamat atau pakar atau akademisi. Saya kira kamu bisa membedakannya ya. Terus satu lagi yang penting pada berita analisis itu, kita memberikan pemahaman mengapa sebuah peristiwa terjadi dan kemudian yang penting juga memberikan arah ke depan atau tren. Bagaimana peristiwa itu ke depannya. Misalnya Garuda ya. Setelah ini bagaimana, apakah Garuda itu dibangkrutkan, dipilotkan, atau restrukturisasi, atau bagaimana ya. Misalnya pesawat yang dijual, kemudian trek internasional dipotong, dia main di trek lokal aja, atau berita yang lain ya, misalnya berita Kemendikbud. Kalau kita bikin analisisnya, kedepannya bagaimana? Apakah pelecehan seksual terhadap mahasiswa, terhadap perempuan ini makin meningkat apa tidak? Mestinya tidak ya, karena banyak sekarang sudah ada tim apa namanya itu ya, yang mengawasinya. Setidak-tidaknya para pelaku itu, kalaupun tidak bisa diproses secara hukum karena bukti-buktinya tidak disembunyikan gitu, bukti disembunyikan oleh pelakunya, setidak-tidaknya dia kena sanksi sosial yang berat, ya, baik dari kampusnya maupun dari masyarakat di sekitarnya. Nah, tren itu kita harus cantumkan, harus bikin ya dalam berita analitik itu. Tapi bukan hanya trennya aja ya, tapi juga ke belakangnya, mengapa dan mengapa terjadi dan bagaimana ke depannya, dua-duanya. Unsur why dan how-nya itu harus ada ya nanti. Kemudian analisis berasal dari fakta pendapat yang diperoleh reporter dan dari wawancara. Nah, berbeda dengan artikel ilmiah populer atau artikel saja atau artikel opini, itu dia tidak dapat dari wawancara, tapi dari data-data yang sudah ada disebarkan oleh wartawan atau data statistik lain atau data dari sumber lain. Itu intinya UTS kemarin ya. Sekarang kita lanjut ya ke perencanaan reportase. Kamu boleh memotong nanti ya, bertanya ketika saya memberikan penjelasan. Kalau ada yang kurang jelas, kamu langsung potong aja dan bertanya atau membantah atau memberikan fakta baru silakan ya. Seperti kita tahu bahwa flow of news itu begini ya.